Yang pertama tadi bitakdir rizqihi, Allah tetapkan yang pertama itu adalah rizki. Kalau kita mengharapkan suami kita punya kriteria 3T, apa itu 3T? Tampan, tajir. Bisa lagi? Takwa. Tampan, tajir, takwa. Mirip-mirip nggak sama anaknya Bu Neneng? Takut nggak dikasih besek loh, jadi bilangnya. Maka kalau kita pengen punya suami tampan, berarti kita harus punya 3S. Apa Bu? S, 3S. Soleha, sabar. Berdoa dalam surga-Mu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu buat Ananda Syifa yang sedang mengandung, Engkau berikan kemudahan dalam kehamilannya, Engkau berikan kemudahan dalam kelahirannya, Engkau berikan kemudahan bagi mereka berdua dalam mendidik amanat yang Engkau titipkan sehingga menjadi anak yang soleh. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Nabi, salam alaika. Marhaban ya Rasul, salam alaika. Marhaban ya Habib, salam alaika. Marhaban salawatullah alaika. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi ahli sidqi wal wafa. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli.
waj'al li waziran min ahli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang saya hormati Sahibul Hajah pada hari ini, keluarga besar Ibu Hajah Neneng beserta keluarga besarnya. Tadi dikatakan ada besannya udah kumpul semua. Kita doakan mudah-mudahan Ibu Hajah Neneng beserta keluarga besarnya Allah kabul segala hajatnya. Yang saya hormati pula di samping saya ibunda tercinta sesepuh kita bersama Ibu Sri Hartini, yang mudah-mudahan Allah berikan keberkahan dalam langkah hidupnya, Allah berikan kesehatan panjang umurnya, bisa membersamai kita semua dalam kebaikan dan keistiqomahan. Dan yang tak lupa pula saya cintai ibu-ibu jamaah walimatul hamil yang sudah hadir pada sore hari ini, yang sudah melangkahkan kaki memantapkan niat memenuhi undangan Ibu Hajah Neneng dalam rangka tasyakur walimatul hamil putri beliau Ananda Syifa Aulia Alfionita. Mudah-mudahan niat baik ibu Allah ganti dengan pahala yang berlimpah ganda. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini di hari Sabtu yang cerah, cenderung panas. Alhamdulillah ya Bu ya, masih ada angin sepoi-sepoi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala pada sore hari ini kita bisa berjumpa bertatap muka memenuhi undangan tuan rumah membawa banyak doa. Mudah-mudahan dari sekian banyak yang hadir ada doa yang Allah kabul, ada hajat yang Allah selesaikan. Makin banyak orangnya makin pasti terkabulnya. Kenceng banget yang sana ya. Tadi dibisingin katanya qasidahnya belum disebut Ustazah. Aplaus buat tim qasidah Thariqatul Jannah. Mudah-mudahan melalui wasilah qasidah sama-sama menyebarkan dakwah dalam nada. Sesuai namanya Thariqatul Jannah, jalan menuju surga. Mudah-mudahan yang tadi tepak-teplok gendang-gendung semuanya menjadi ahli surga. Tolong tatap wajah-wajah kami, wahai tim qasidah Thariqatul Jannah, jika seandainya kami tidak ada dalam surga. Tolong cari. Yang mana mau dicari nggak sih? Ada suaranya. Bu, mau ikutan dicari ya? Mudah-mudahan tim qasidah Thariqatul Jannah bisa semakin eksis, bisa semakin erat persaudaraannya, bapernya dihilangi, semoga bisa jadi lapar bersama. Salawat beriring salam kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Jamaah walimatul hamil yang saya cintai, bahwasanya tasyakur walimatul hamil itu mengingatkan kita kepada proses penciptaan manusia. Karena yang sedang dikandung Ananda Syifa itu kan proses untuk menjadi manusia. Masih dalam proses ya Bu. Dalam kitab hadis Arba'in An-Nawawi bab keempat, saya bacakan hadisnya. An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiqul masduq. Hadis ini dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu
dapat dipercaya. Ini jarang banget gelar ini kalau disandingkan buat manusia yang lainnya, jarang banget. Jujur dan dapat dipercaya. Kejujurannya benar-benar teruji. Karena kadang-kadang ada perkataannya yang benar, tapi orangnya tukang bohong. Jadi belum shadiqul masduq. Tapi kalau jujurnya bisa dipertanggungjawabkan, isi daripada perkataannya bisa dipertanggungjawabkan, maka itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang Rasul sabdakan? Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfah. Bahwa sesungguhnya salah seorang di antara kalian penciptaannya dalam fi batni ummihi, dalam rahim ibundanya, arba'ina yawman nutfah, 40 hari itu Allah ciptakannya dari apa dulu, Bu? Dari nutfah. Apa itu nutfah? Air mani. Bu, yang sekarang ibu-ibu yang kelihatannya cantik-cantik ini, dulunya cuma dari air mani. Kira-kira air mani itu menjijikan nggak, Bu? Ada enggak ada? Kalau nggak jijik boleh diminum ya, Bu. Mengingatkan kita bahwasanya kita ketika sudah jadi manusia tidak layak untuk berlaku sombong. Yang kelihatan cakep sekarang dulunya cuma air mani. Maka tidak layak bagi kita menyombongkan kekayaan yang kita punya. Tidak layak bagi kita mengagungkan jabatan yang kita miliki. Tidak layak bagi kita memperlihatkan kekayaan yang semata-mata hanya titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu apa kata Nabi yang selanjutnya? Summa yakunu 'alaqatan mithla dzalik. 40 hari yang pertama diciptakan dari sperma, dari air mani. Summa yakunu 'alaqah, dari nutfah menjadi 'alaqah. Dari 'alaqah lalu menjadi mudghah. Dari air mani kemudian menjadi darah, dari darah menjadi daging. Itu 40 hari. Berarti 40 hari, 40 hari, 40 hari, kalau kali 3 berapa hari, Bu? 120 hari. Kalau begitu berarti berapa bulan? 4 bulan. Maka biasanya orang mengadakan tasyakkur walillahi hamd di usia 4 bulan. Lalu kemudian yursalu ilaihil malak, maka Allah mengutus malaikatnya, fayunfahu fihi ruh, untuk ditiupkan ruh ke dalam janinnya. Wa yu'maru bi arba'i kalimat, lalu ditetapkan 4 perkara. Apa 4 perkara tersebut? Yang pertama bikatbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Yang pertama tadi bikatbi rizqihi, Allah tetapkan yang pertama itu adalah rizki. Maka coba ibu perhatikan, janin bayi yang ada dalam rahim ibunda, kira-kira bisa nggak tuh kerja? Tapi Allah sudah kirimkan rizkinya melalui wasilah sang ibunda. Ketika ibundanya makan, bayinya ikut. Ketika ibunya minum, bayinya ikut. Maka kalau ibu pernah nyanyi cicak-cicak, bukan di pasar ya, diam-diam ada seekor nyamuk. Alumni TK-nya malu-malu. Jangankan janin, Bu, ya, cicak aja sudah Allah berikan rizkinya, sudah ada jatahnya. Yang mencari, yang datang adalah nyamuknya. Cicak tinggal haknya. Coba kalau misalkan cicak sudah
perlu kerja, repot kan? Wa ma min dabbatin illa 'ala Allahi rizquha. Yang melata saja sudah Allah berikan rizkinya. Maka kadang kita yang udah jadi manusia ini suka takut ini. Padahal kadang kita tidak sadar rizki itu bukan hanya materi yang Allah titipkan pada kita, tapi seringkali kita ngiri lihat orang lain lebih kaya dari kita. Bukan di sini ibu muslimah solehah. Kadang lihat tetangganya, ih dia udah nanti mobil lagi, saya motor aja masih butuh kalau ganti-ganti. Karena kadang kita lupa bahwasanya rizki yang Allah berikan tidak hanya berupa materi, ada di dalamnya rizki yang Allah titipkan berupa bayi, berupa anak yang salih dan salihah, berupa suami yang setia dan siaga. Ya nggak Bu? Suami rezekinya Bu, rezekinya. Maka syukuri apa yang sudah Allah berikan kepada kita, apapun bentuk suaminya itu ya. Rizki yang Allah berikan melalui suami ibu, itulah rizki ibu. Maka pendapatan suami berarti rizki istri. Katanya kan kalau perempuan tuh biasanya perhitungan ya Bu, karena kewajiban kita itu nggak cari nafkah. Maka kadang kalau misalkan kita membelikan sesuatu pakai uang kita, suka minta ganti ya masih. Tadi habis beli kipas nih belum dibayar, karena ngerasa makanya rame. Kadang diganti, kadang enggak. Tapi ketahuilah Bu, sesuatu yang sudah ibu keluarkan dengan ikhlas, membantu suami, menyenangkan suami dan anak, itu balasannya luar biasa. Ada sebuah cerita pada masa Rasulullah SAW, seorang ibu memiliki 2 buah kurma. Lalu kurma itu dia hadiahkan kepada 2 putrinya. Yang pertama diberikan sepotong kurma buat anak pertama, lalu sepotong kurma buat anak yang kedua. Lalu kemudian Aisyah bercerita kepada Rasulullah SAW. Apa kata Rasulullah? Ibu tersebut bagaikan berjihad fi sabilillah. Bu, jadi ibu kalau mau jihad nggak perlu ke Palestina. Jihadnya bisa dimulai dari rumah. Maka ketika ibu bisa mendidik putra dan putrinya dengan pendidikan yang terbaik, ketika ibu bisa memberikan sebahagian rizki yang seharusnya milik ibu, lalu ibu ikhlas memberikannya kepada anak-anak ibu, hakikatnya ibu sedang berjihad di jalan Allah. Kalau jihad itu pasti ada balasannya Bu, surga. Maka nikmatilah ketetapan rizki yang telah Allah titipkan, yang telah Allah tetapkan. Karena tadi sudah ditetapkan rizkinya, maka pada 4 bulan kehamilan Ananda, 4 bulan kehamilan sang ibunda, kita mendoakan bersama-sama semoga ketetapan rizki yang Allah tulis di Lauhil Mahfuz adalah ketetapan rizki yang terbaik buatnya. Lalu apa yang kedua? Wa ajalihi. Ajal itu juga sebenarnya kaitan dengan rezeki. Kalau belum sampai rizkinya, maka belum sampai pula ajalnya. Kalau rizki yang Allah tetapkan di dunia belum selesai Bu, masih belum sampai tuh ajalnya. Maka kadang kita suka lihat ya Bu ya, ada orang yang sakit, kemudian tiba-tiba segar kembali minta makan enak gitu. Ya, mungkin rizkinya dia belum selesai untuk dapat makan. Lalu setelah selesai makan, kemudian meninggal
kemudian yang selanjutnya adalah wa amalihi. Kira-kira nanti kalau sudah dilahirkan anak ini akan jadi anak yang apa ini? Salih atau tidak, salihah atau tidak. Maka Ibu Hajah Neneng paham banget dengan hadis ini. Diundang ibu-ibu semua, dimintakan doa, dimohonkan doa. Mudah-mudahan dari doa ibu-ibu semua ada doa yang diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga didoakan cucu beliau menjadi anak yang saleh kalau laki-laki, menjadi salihah kalau perempuan. Walaupun kesalehan itu tidak hanya dengan doa saja, butuh proses juga dari kedua orang tua, butuh proses daripada lingkungan. Maka ketika kita mengharapkan kesalehan dari putra dan putri kita, tugas utama adalah mensalehkan dulu diri kita. Otomatis kita selaku orang tua menjadi tauladan, menjadi contoh bagi putra putri kita. Maka pasangan merupakan cerminan dari diri kita. Kalau kita mengharapkan suami kita punya kriteria 3T, apa tuh 3T? Terus? Bisa lagi? Takwa. Tampan, tajir, takwa. Mirip-mirip nggak sama anaknya Bu Neneng? Takut nggak dikasih gesek Bu, jadi bilangnya. Maka kalau kita pengen punya suami tampan, berarti kita harus punya 3S. Apa Bu? S, 3S. Soleha, sabar. Huwallazi khalaqakum, dialah Allah yang telah menciptakan kalian semua. Min nafsi wahidah, dari nafas yang satu yaitu Adam alaihi salam. Wa ja'ala minha zawjaha, dan telah diciptakan dari mereka itu zawjaha, pasangannya. Buat apa diciptain pasangan? Liyaskuna ilaiha, agar kalian merasa tentram, agar kalian merasa damai, agar kalian merasa aman. Jadi bagi yang suka galau berarti harus cepet-cepet cari. Saya ngomongnya sama yang muda ya, karena sama ibu, karena saya ada yang muda nih. Sama seperti anaknya Bu Haji Neneng ya kan, mungkin sudah mulai galau karena sendirian, maka mulai cepat-cepat mencari pasangan. Emang harus ya, daripada keduluan kiamat ya Pak Haji ya. Ada di belakang orangnya. Falamma taghasyaha, maka kemudian ketika mulai terasa kehamilan itu, hamlan khafifan. Kehamilan pertama itu hamlan khafifan, terasa ringan hamilnya. Dalam tafsir Ibnu Katsir, hamlan khafifan itu dikatakan timbangannya yang ringan. Maka kadang orang hamil 2 bulan nggak kelihatan ya, 3 bulan nggak kelihatan. Tadi karena khafifan, ringan. Kata yang hamil, apaan orang pas 3 bulan muntah mulu. Bagaimana ringannya tuh hamil gitu ya? Ada yang ngidam ya nggak Bu? Maka kemudian famarrat bihi, kemudian hamilnya terus bertambah bulannya. Lalu ketika falamma ahqalat, ketika mulai terasa berat tuh hamilnya, dari 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan mulai berasa kan ya Bu? Yang pernah hamil, hello? Dulu lagi hamil berat nggak? Ketika mulai 6 bulan, saya juga nggak hamil berat nih waktu saya ya. Ketika mulai 6 bulan, 7 bulan mulai terasa tuh ngap ya. Apalagi 8 bulan menuju 9 bulan mau tidur bingung. Posisinya celentang, salah, miring, pegal, kanan, repot, pokoknya luar biasa lah nikmatnya ya. Tapi kemudian kita bersyukur, alhamdulillah ya Allah, dalam kesusahan ini aku menjadi orang yang Engkau pilihkan, dititipkan amanat darimu ya Allah. Falamma ahqalat da'wallaha rabbahuma,
Maka ketika mulai terasa berat, da'awallaha rabbahuma, maka berdoalah keduanya. Yang doa siapa Bu? Yang doa pasangannya. Berdua tuh emak bapaknya berdoa sama Allah, suami istri berdoa sama Allah. Bahkan dalam sebuah riwayat, ketika istri merasa berat dalam merasakan kehamilannya, suami menjadi orang pertama yang tidak pernah putus berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menunjukkan empati atas kesakitan yang dialami oleh sang istri. Cocok nggak Bu? Emang kita hamil gara-gara kita sendiri kan? Enggak ya. Hamil karena berdua, maka doanya pun Rabbahuma, berdoa kepada Tuhannya itu ya berdua. Maka ketika istri merasakan sakit, suami fokus mendoakan istrinya, mendoakan calon anaknya, berdoa dengan sesungguhnya, meminta kepada Allah. Tiada lain keinginan dari setiap orang tua, tidak hanya pintar, tapi mengharapkan kesalehan. Jadi Nak Ahmad, siapa ini Ahmad ya? Nanya siapa Bu? Konjangan. Jadi Nak Ahmad kalau dengar jangan lupa doa. Doanya minta disolehkan anaknya. Maka berikan contoh kesalehan dari ayahandanya. Lalu kemudian lain ataitana salihah, ini adalah kompensasi daripada tadi merasa kesulitan. Maka lalu kemudian sang ibu berkata, wahai Allah, saya terima kesusahan ini, saya terima kesulitan ini, saya menerima yang tidak enak ini. Lain ataitana salihah, tapi saya minta ganti ya Allah, Engkau hadirkan kepada kami salihah, anak yang saya kandung nanti kelak menjadi anak yang ada amal dari ibu yang Allah sukai, sehingga menjadi wasilah Allah terima segala doa dari ibu-ibu semua. Kemudian karena ada kesalehan daripada ibu-ibu semua, ada hajat daripada tuan rumah yang Allah kabul. Tapi pada hakikatnya doa orang mukmin kepada saudaranya yang mukmin, maka tiada lain di atas kepalanya malaikat mengaminkan doa tersebut. Lalu malaikat berkata, doa yang sama untukmu. Maka doa-doa baik yang ibu lantunkan dari lisan ibu, hakikatnya akan kembali kepada kita. Ketika ibu mendoakan Ananda Syifa, mudah-mudahan Syifa jadi anak soleh, kita sedang mendoakan diri kita sendiri yang sudah Allah berikan amanah anak. Kita pun mendoakan mudah-mudahan amanah itu Allah berikan kesalehan juga buat anak-anak kita. Lalu jika kita merasa kok anak saya belum soleh, tapi jangan berkecil hati. Jika belum soleh saat ini, bisa jadi 2 tahun, 3 tahun ke depan, karena ketekunan ibu-ibu berdoa, kesungguhan para suami berdoa, lalu menjadikan anak ibu bertambah kesolehannya, karena yakinlah mereka lahir dari rahim ibu wanita solehah. Jadi kalau belum merasa solehah, pulang dari pengajian ini berazam dalam hati, mudah-mudahan saya berniat memantapkan hati menjadi wanita solehah. Syaratnya 1, taat sama suami. Siap? Insyaallah. Kita semua sedang berproses ya Bu, karena ngomongnya gampang, prakteknya susah, prakteknya repot, egonya masih tinggi. Jadi kadang sama suami dulu ogah minta maaf dulu. Sama ya Bu ya, kita saling mendoakan. Mudah-mudahan dari ibu yang solihah akan lahir keturunan yang solihah, lalu kemudian membentuk masyarakat yang solihah,
sehingga negara kita kelak bisa jadi anak-anak kita adalah calon-calon pemimpin masa depan. Bisa jadi anak ibu jadi lurah, anak ibu jadi wali kota, anak ibu jadi presiden, ya nggak Bu ya? Didorong sama orang tua, didorong dengan doa, didorong dengan tenaga, didorong dengan materi, tiada lain. Tujuan akhirnya semata-mata mengharap keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apapun anak saya, jadi apapun anak kami, intinya kami hanya berharap anak-anak kami adalah anak-anak yang solih dan solihah, yang menyejukkan kedua mata kami, mengangkat kami dari panasnya siksa api neraka. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Saya tidak ingin berpanjang kalam, khawatir nasi di bawah berubah jadi bubur. Jadi jangan lama-lama ya Bu ya. Oh borongan, mau doa. Iya. Izin Bu, kita doa ya. Kita doa sama-sama. Kita angkat kedua belah tangan kita, memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan doa kita, istighfar kita, tasbih kita, zikir kita dapat mengetuk arsy-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga menjadi wasilah asbab turunnya maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim, nastaghfirullahal-azim min kulli dhanbin 'azim, la yaghfiru dhunuba illa rabbul alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fi kulli waqtin wa hin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalina wal akhirin, wa salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Allahumma ya muhawwil al-ahwal, hawwil hawlana ila ahsanil hal, bihawlika wa quwwatika ya azizu ya ghaffar, birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ya muyassir kulli asir, wa ya jabir kulli kathir, wa ya sahiba kulli farid, wa ya mughniya kulli faqir, wa ya muqawwiya kulli dhaif, wa ya ma'mana kulli makhif. Yassir alayna kulli asir, fataysiru asiru alayka yasir. Allahumma ya man la yahtaju ilal bayan wa tafsir, hajatuna ya Allah ilaika kathir, hajatuna ya Allah ilaika kathir, hajatuna ilaika kathir, wa anta alimun biha wa basir. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir bihi umurana wa 'azzim bihi ujurana wa hassin bihi akhlaqana wa wassi' bihi arzaqana wa nawwir bihi quburana bi nuri hidayatik kama nawwartal arda bi nuri syamsika wa qamarika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah ya Tuhan kami, hadiahkanlah kepada ibunda Hajah Neneng beserta suami rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan hanya maut yang dapat memisahkan mereka berdua, dan Kau kumpulkan kembali mereka berdua dalam syurga-Mu ya Allah. Ya Allah ya Tuhan kami memohon kepadamu buat Ananda Syifa yang sedang mengandung, Kau berikan kemudahan dalam kehamilannya, Kau berikan kemudahan dalam kelahirannya, Engkau berikan kemudahan bagi mereka berdua dalam mendidik amanat yang Engkau
Engkau titipkan sehingga menjadi anak yang soleh dan solehah. Ya Allah, ya Tuhan kami mengangkat kedua tangan kami bermunajat hanya kepadamu ya Allah. Ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala kekhilafan kami. Mungkin kami belum menjadi istri yang baik buat para suami kami, belum menjadi ibu yang baik buat anak-anak kami. Ampuni kami ya Allah. Bisa jadi kesalahan yang putra-putri kami lakukan, ada andil kami dalam mendidik mereka yang belum tepat ya Allah. Maka ampuni kami ya Allah. Jika bukan Engkau yang memberikan ampunan, pada siapa kami harus memohon dan mengadu? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi ja'alna muqimas salat wa min dhurriyyatina rabbana wa taqabbal du'a. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbawna shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allah qabul. Mohon maaf lahir batin apabila ada kata yang kurang berkenan, ada pengucapan yang tidak berkenan. Mudah-mudahan ibu-ibu semua bisa memaafkan bila ada sumur di ladang. Saya tapi nggak numpang mandi kalau di sumur ya. Semoga umur kita panjang terus kita bisa jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma bifadlil Fatihah wa basiril Fatihah wa Fatihah wa mujizil Fatihah. Allahumma ya farijal ham ya kasifal gham ya man bi abdi yaghfir wa yarham. Allahumma ya dafi al bala'i ya Allah, ya dafi al bala'i ya Rahman, ya dafi al bala'i ya Rahim. Wa sallallahu ala khairi khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Bismillahil Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khairan katsir kepada Ustazah Rosmalina atas mau'izah hasanahnya. Mudah-mudahan bisa menjadikan motivasi dan menambah ilmu buat ibu-ibu semua, khususnya untuk Ananda Sifa Aulia Alfionita. Marilah ibu-ibu kita tutup dengan membaca istighfar 3 kali, doa kafaratul majlis. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih.
berjalan lancar. Mudah-mudahan ibu disehatkan selalu. Barakallah. Selanjutnya kami mohon maaf. Satu nasyid atau doa buat Ibu Neneng yang pada bulan hari ini lagi